Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimbel Phoenix. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan PPSPD DIY Literasi Numerasi Paket 2. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, di sini itu kita mencari pernyataan yang benar. Kita coba dulu nih di pernyataan yang pertama. Bunga simpanan yang diperoleh dalam 1 tahun. Berarti kita cari bunganya. Bunga simpanan. Bunga simpanan itu berarti yang 8% per tahun. Kita lihat kalau kita cari bunga itu harus cari uang mula-mulanya itu berapa. Di sini ada seorang anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uang sebesar 9 juta di koperasi selama 15 bulan dengan ketentuan bunga tunggal per tahun dan biaya administrasi 3.000 ini per bulan. Berarti kan di sini kan uang mula-mulanya itu, uang awalnya itu 9 juta ya. Besar bunganya itu 8% per tahun. Berarti yang nomor 1 itu 8/100 dikali 9 juta. Berapa? 7 kali 9. 7 kali 9 adalah 7. 2. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 720.000. Benar nggak yang nomor 1? Oh, betul. Berarti yang nomor 2 salah. Kemudian kita coba di nomor 3. Nomor 3, total biaya administrasi selama 15 bulan adalah 36.000. Administrasi kan per bulan 3.000 ya. Berarti kalau 15 bulan ya tinggal 15 kali 3.000. 45.000. Berarti ini salah, otomatis yang keempat ini betul. Berarti kan 1 dan 4. Kita coba buktikan ya, ini kan bunga per tahun ya. Bunga per tahun. Yang ini administrasi 15 bulan. Kemudian untuk cari tahu saldo akhir berarti kita kan tahu modal mula-mulanya kan 9 juta ditambah bunganya dikurangi biaya administrasinya. Nah, kita kan udah tahu adminnya 45.000. Kita lanjut cari bunga 15 bulan. Ini bisa kita cari dengan rumus 15/12 kali 8/100 kali 9 juta. Nah, ini kita dapatkan hasilnya 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. 15 bagi 3, 5. Berarti 900.000. Nah, untuk cari saldo akhir itu dia uang awalnya ditambah bunga dikurang adminnya. Uang awalnya kan berapa? 9 juta. Ditambah bunganya 900.000. Dikurangi biaya administrasinya 45.000. Berarti 9 juta tambah 900. Berarti 9.900.000 dikurangi 45.000. Hasilnya 9.855. Berarti yang keempat itu betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Nah, di sini itu ada 4 toko ya. Radit akan membelikan adiknya 3 buah pasang sepatu seperti pada gambar. Sebelum membeli sepatu, Radit mendatangi beberapa toko seperti pada gambar.
Agar mendapatkan harga yang termurah, maka toko tempat Radit membeli adalah, berarti kita harus cari harga di masing-masing toko ya. Nah, kita ke toko Monggo mampir dulu. Monggo mampir ya. Monggo mampir. Nah, di sini kan ada harganya 300.000. Ada, tapi di harga 300.000 itu dapat cashback atau pengembalian sebesar 90.000. Berarti harga satu sepatunya berapa? 300.000 dikurangi 900.000. Berarti satu sepatu itu harganya berapa? 300.000 tadi dikurangi 90. Kurangi 90.000. 210.000. Jadi kalau 3 sepatu hasilnya adalah 21.000 dikali 3. 630.000. Ini di toko Monggo mampir ya. Di toko Monggo mampir. Kita lanjut di toko Sido Payu. Sido Payu ya. Nah, di toko Sido Payu ini, dia itu kalau beli 2 gratis 1, otomatis udah dapet 3 sepatu nih. Sesuai dengan keinginan si Radit tadi. Beli 2 berarti ini kan seharga 3 sepatu ya. Berarti 3 sepatunya itu harganya cuma 300.000 dikali 2 berarti berapa? 600.000. Ini di toko Sido Payu. Kemudian di toko Artomoro. Artomoro itu dia diskon 20% ditambah lagi diskon 15%. Jadi kita langsung aja hitung biaya kita membayar sepatunya ya. Sebenarnya bisa juga kita hitung diskonnya dulu, cuma nanti ada beberapa step yang perlu dilewati, jadi agak terlalu panjang. Maka dari itu, sekarang kita pakai yang cara lebih simple, cuma memang perhitungannya nanti lebih besar. Kalau diskonnya 20%, berarti kita bayarnya berapa? 80%. Kemudian ditambah lagi diskon 15%, berarti bayarnya berapa? 100 kurangi 15, 85%. Kemudian dikalikan harga sepatunya. Kita langsung hitung kalau ini 3 sepatu. 3 sepatu kan berarti 900.000 ya. Berarti di sini 900.000. Berapa ini? Nolnya hilang. Ini nolnya hilang. Ini 8 kali 9. 8 kali 9 berapa? 72. 72 dikali 85. Itu hasilnya adalah 612.000. Berarti di Arto Moro harga beli 3 sepatu itu 612.000. Kemudian kita lanjut ke toko Dadi Suge. Nah, ini di sini kita dapat diskon nih. Dapat diskon 30%. Berarti kita bayarnya berapa? 70% dari 300.000 ya. Ini hilang. Terus 7 kali 3, 21. Berarti ini 210.000. Ini kan baru harga satu sepatu. Berarti harus kita kalikan 3. 630.000. Nah, dari 4 harga ini, mana yang paling murah? Oh, ternyata yang harganya 600.000 ini. Yang 600.000 ini. Di toko mana itu? Di toko Sido Payu. Berarti jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut ke nomor 13. Yang ditanyakan adalah volume batu. Nah, di sini kan ada 3x plus 5, 10 sama 2x min 3.
Volume itu rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tinggal kita kalikan semuanya. Supaya lebih mudah, kita kalikan dulu yang ada X-nya. Yang ada X-nya kan berarti yang 3X plus 5 dikali 2X min 3. Nah, nanti baru di akhir kita kalikan 10 supaya hitungannya lebih mudah aja. Nah, 3X kali 2X itu hasilnya 6X kuadrat. 3X dikali min 3 hasilnya min 9X. 5 dikali 2X hasilnya plus 10X. 5 dikali min 3 hasilnya min 15. Berarti hasilnya 6X kuadrat. 9X ditambah 10X berarti X dikurangi 15. Nah, jangan lupa ini kita kalikan 10. Kita kurung ya. Ini kita kerjakan dulu kali 10. Kita kerjakan dulu dikali 10. Nah, ini juga tinggal kita kali 10. 6X kuadrat kali 10 berarti 60X kuadrat plus X kali 10, 10X. Min 15 kali 10, min 150. Manakah yang betul? Berarti yang di next. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, di sini ada 3 gambar. Di gambar pertama itu ada 2 bandul itu setara sama berapa apel? Kita hitung apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau ada 2 bandul, itu ada 10 apel. Maka dari itu, satu bandulnya itu adalah 5 apel. Kemudian ada lagi nih, 2 mangga. 2 mangga itu sama dengan 6 apel. Berarti kalau satu mangga itu berapa apel? Mangga itu berarti 3 apel. Nah, di gambar 3 ini itu dia setara ya. 4 bandul itu setara sama 4 bandul itu harusnya setara sama 3 mangga ditambah 2 apel ditambah berapa apel lagi? X ya. Kita nggak tahu ini X-nya berapa. Nah, 4 bandul kita cari 4 bandul itu berapa apel. Nah, dari sini karena satu bandul itu 5 apel, kalau 4 berarti ada 5 kali 4. Berarti ada 20 apel harusnya. Sama dengan 3 mangga. Satu mangganya itu adalah 3 apel. Berarti kalau 3 mangga adalah 3 dikali 3, 9 apel. Ditambah 2 apel. Tambah X. Nah, di sini kan udah sama ya, ada apel semua. Nggak beda-beda, ada bandul, ada mangga, ada apel. Itu kan nggak bisa. Karena udah sama semua. Kemudian kita jumlahkan dulu bagian 9 tambah 2-nya. 20 apel ditambah 9 tambah 2 berapa? 11 apel ditambah X. Nah, X-nya itu berapa? Berarti 20 apel dikurangi 11 apel. Maka dari itu X-nya adalah 9 buah. Jadi jawabannya yang C. Next kita ke nomor 15. Nah, di sini kan ada gambar. Saya memiliki 48 buah jeruk. Nah, kemudian kita lihat bacaannya dulu ya. Ibu memiliki sejumlah jeruk seperti pada gambar. Akan dibagikan, berarti ini kata kuncinya, akan dibagikan kepada sejumlah teman anggota arisan rumah. Jika 6 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 3 buah jeruk dan teman-teman lainnya menerima 2 buah jeruk, maka masih ada jeruk yang tersisa. Berarti
Bisa kita buat 6 dikali 3 ditambah 2 kali, nggak tahu ya temannya ibu ini berapa. Kemudian ini itu kurang dari 48 jeruk. Berarti kita bisa cari dong X-nya berapa. 6 kali 3, 18. Ditambah 2X kurang dari 48. 2X itu kurang dari, ini 18-nya pindah ke sana ya. Ke kanan 48 dikurangi 18. Berarti 2X kurang dari 30. X kurang dari 30 bagi 2. 10 bagi 2 berapa? 15. Berarti X-nya kurang dari 15. Kemungkinan berapa? 14 ya. Mungkin ini 14 kemungkinan ya. Kemungkinan 14 tambahan teman ibu yang X ya. Nah, sedangkan temennya tuh ada 6 lagi nih di situ. Berarti kalau misalkan kita total sementara itu 6 ditambah 14 itu berapa? 20 orang. Harusnya jawabannya yang D ya. Kita cek ke pernyataan selanjutnya. Namun, jika 9 orang teman arisan ibu masing-masing menerima 2 buah jeruk dan teman lainnya menerima 3 buah jeruk, maka buah jeruk ibu itu tidak cukup. Berarti kita bisa buat 9 dikali 2 ditambah 3X itu lebih dari 48. 9 kali 2 berapa? 18 ditambah 3X lebih dari 48. 3X lebih dari 48 dikurangi 18. 3X lebih dari 30. X lebih dari 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berarti X-nya di sini, kalau yang tadi kan 14 ya X-nya. Ini ya X-nya itu 14. Kemungkinan ya. Masih kemungkinan. Kalau di sini X-nya itu kemungkinan lebih dari 10. Mungkin ya 11 ya. Nah, di pernyataan ini, teman ibu itu ada 9 orang ya. Yang tadi kan 6 orang. Yang sekarang itu ada 9 orang. Berarti 11 ditambah 9. Berapa? 20. Oh, sama juga hasilnya. Berarti jawabannya adalah 20 orang. Gitu, kalau mau dibuktikan lagi, ini bisa kita ganti X-nya itu jadi 11 ya. Misal 9 kali 8, 9 kali 2 itu 18 ditambah 3 kali X. X-nya kan kita udah ketemu 11. Berarti 3 kali 11, 33. Apakah lebih dari 48? Kalau kita lihat ini kan 8 tambah 3 aja kan 1. 11 ya nyimpen 1. Terus ini 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 51. Berarti hasilnya kan 51. 51 itu lebih dari 48. Berarti ini itu betul ya. Caranya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, di sini itu ada fungsi. Nah, yang bagian A ini adalah X-nya. Sedangkan yang B ini adalah hasilnya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus fx. Kehapus. fx sama dengan ax plus b. Nah, ini kan x ya. Berarti 3a plus b sama dengan 11. Kemudian 4a plus b sama dengan 16. Ini tuh karena fx-nya kan f3 sama dengan 11, f4 sama dengan 16. Nah, kita lanjutkan ya. Kita eliminasi. B-nya kan bisa hilang ya. 11 kurangi 16, min 5.
3A kurangi 4A, berarti min A. A-nya berarti min 5 dibagi min 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita cari B-nya. Kita coba ke persamaan 3A ditambah B sama dengan 11. 3A-nya tadi kan 5 ditambah B sama dengan 11. 15 ditambah B sama dengan 11. B sama dengan 11 dikurangi 15. Berapa? B-nya min 4. Nah, berarti nomor 16 itu kita cocokkan ke pernyataan 1. A plus B sama dengan 9. Apakah benar? A plus B sama dengan A-nya kan 5. B-nya min 4. Berarti min 4. Harusnya itu A plus B sama dengan 1. Maka dari itu yang pernyataan pertama ini salah. Pernyataan kedua ini mesti betul ya. Kita lihat pun juga udah kelihatan kalau rumusnya itu fx. Terus 5 ini A-nya. Kan ini A ya. A-nya kan dia 5. Berarti 5x min B-nya 4. Berarti ini rumusnya. Kemudian rumus itu bisa kita gunakan untuk mencoba pernyataan ketiga. Yang ketiga kan F. 7 sama dengan berarti X-nya diganti 7. 5 kali 7 dikurangi 4. Berarti 35 kurangi 4. Berapa? 31. Maka dari itu nomor 3 benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Ke nomor 17. Di sini ada 4 pernyataan. Ali dan Budi setelah bulan Maret selalu menabung jumlah uang yang besarnya tetap. Diberikan pernyataan berikut. Nah, dia kan nabung. Nabungnya itu setiap bulannya itu penambahannya itu tetap. Jadi kita cari dulu penambahannya itu berapa. Si Ali itu kan berarti dari 10 ke 40. Berarti nambahnya itu 30.000. Si Budi 70 ke 90. Berarti nambahnya berapa? 20.000. Nah, kemudian kita coba di pernyataan pertama dulu. Jumlah tabungan Budi pada bulan Agustus berarti kita cari bulan Agustus, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, kan naiknya kan 20.000. Berarti di Juni dia 130.000. Di Juli tambah 20.000 lagi. 150.000. Di Agustus dia berapa tabungannya? 170.000. Berarti ini betul. Kemudian kita cari antara nomor 3 dan keempat itu lebih gampang yang mana? Nah, kita kan harus cari ya, September sama Oktober itu dekat yang mana. Berarti kan kita lanjut aja Agustus, September, September, Oktober. Nah, di September itu tabungan Budi berarti tambah 20 lagi itu 190. Nah, kemudian kita hitung tabungan Ali ya. Ali kan naiknya 30.000 berarti di Juni dia 100.000. Juli dia 130.000. Agustus 160.000. September dia 190.000. Nah, kita cek di bulan September jumlah tabungan Ali dan Budi sama. Sama enggak di bulan September? Sama ya. 190.000. Berarti opsi yang pernyataan keempat ini dia betul juga. Maka dari itu jawabannya adalah 1 dan 4 yang B.
Kita lanjut ke nomor 18. Ini kita disuruh untuk mencari gradien ya. Supaya kita tahu itu sejajar atau tegak lurus. Nah, kalau ada bentuknya begini, kan bentuknya M. Bentuknya kan Y sama dengan MX plus C ya. M-nya ini adalah gradiennya, berarti P ini, MP itu dia min 3. Kemudian, nah, yang lain itu kita ubah bentuknya kayak itu ya, 2Y berarti min 6X sama dengan min 14. Kita ubah dulu, berarti ininya 6X-nya pindah ya, berarti jadi positif min 14. Nah, kan M-nya di sini ya. M-nya itu 6. 6 per 2. Supaya Y-nya habis jadi 1, semuanya kan harus dibagi 2 ya. Jadi ini tuh Y sama dengan 3 min 7. 3X min 7. Berarti gradiennya MQ itu dia 3. Lanjut ke yang R ya. Yang R itu dia 3Y sama dengan min X plus 1. Berarti kalau biar jadi Y itu min 1/3X. Kita bagi 3 semua ya. Ditambah 1/3. Berarti M R-nya itu adalah min 1/3. Lanjut ke yang S. S itu kan udah bentuknya kayak gini ya. Berarti biar Y-nya itu cuma ada 1, kita bagi 3 semua. Berarti Y sama dengan 9 bagi 3 berapa? 3X plus 5/3. Berarti ini gradien S-nya. MS-nya itu adalah yang 3. Gradiennya itu yang ini ya. Ini tuh yang ini. Min 3. Ini yang 3. Ini yang min sepertiga. Ini yang 3. Pokoknya yang perlu diingat itu ini. Atau bisa juga M sama dengan min A per B. Itu juga bisa. Nah, dari sini kita udah bisa lihat nih. Garis Q sejajar dengan S. Q sama S. Q sama S. Wah, betul. Sama-sama 3. Ingat, kalau sejajar itu, M kalau sejajar itu dia sama. Tapi kalau M gradien itu kalau dia tegak lurus itu dia M1 kali M2 sama dengan min 1. Ingat itu ya. Berarti ini kan yang nomor 1 betul. Berarti nomor 2-nya salah. Kemudian kita ke nomor 3, garis P tegak lurus R. P-nya berapa? Min 3. R-nya adalah min 1/3. Kalau tegak lurus itu harusnya eh, tandanya itu berbeda. Terus kalau ada per ya dibalik. Berarti kan kalau misalkan MP-nya min 3, kalau tegak lurus R-nya itu harusnya cuma 1/3, bukan min 1/3. Maka dari itu yang nomor 3 ini salah. Kita coba lihat yang nomor 4 ya. Garis R tegak lurus dengan S. R sama S. Nah, ini ya. Ini kalau dibalik, ini kan tandanya berbeda ya. Plus sama min. Kemudian ini kan 3 aja. Kemudian R-nya itu
1/3. Berarti ini betul. Coba kita buktiin apakah kalau dikali itu hasilnya -1. MR kan -1/3 dikali MS-nya. Ini CMR, ini MS kali 3. Berarti kan ini kita coret hasilnya -1. Berarti ini tegak lurus. Itu ya, bukti ini ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Nah, kita coba cek dulu. Gradien garis Q adalah -1/2. Apakah betul Q? Q itu yang ini ya. Itu yang ini. Nah, ingat dia itu sejajar sama P. Berarti gradiennya itu mesti sama ya. Karena Q itu cuma yang diketahui 1 titik. Ini itu agak susah cari gradiennya. Nah, sedangkan yang P ini kita tahu nih. Ada 2 titik. Ini tuh bisa kita cari M-nya itu min komponen Y dibagi X. Min Y-nya berapa? 1/2. Jadi gradien yang P itu adalah -1/2. Ingat kalau sejajar itu sama gradiennya MP itu sama kayak MQ. Berarti min setengah juga. Jadi yang nomor 1 ini betul. Kemudian berarti nomor 2 ini salah. Lanjut kita ke nomor 3 dulu ya. Kita cek dulu. Di garis Q ini itu ada titik ya. 0,4. Nolnya itu X-nya, 4-nya itu Y-nya. Ini X1, Y1. Ingat, kalau cari persamaan, itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti ini tetap Y1-nya diganti dari ini ya, dari titik 0,4-nya. Yang ini. Y1-nya 4, M-nya berapa? Ini tuh MQ. MQ-nya itu min setengah X min X1-nya berapa? 0. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan min setengah X. Biar nggak ada pecahan, semuanya kita kalikan 2. Berarti 2Y min 8 sama dengan min X. Biar sama bentuknya kayak itu, kita pindah ke sana X-nya 2X. 2X. Kok 2X? Bukan 2X ya. Ini itu berarti X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Yang nomor 3 ini salah. Otomatis yang benar itu nomor 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau mau ngecek juga bisa. Ingat ya, tadi kalau gradien itu, kalau tegak lurus itu dibalik tandanya itu juga berubah ya. Kalau dia kan tegak lurus ya, MQ itu tegak lurus sama MR. Berarti dia itu dibalik sama kalau ada perperan berarti nanti nggak jadi per. Berarti gradien MR-nya itu adalah 2. Misal kita mau hitung pakai pakai rumus yang M1 kali M2 sama dengan -1 ini juga bisa. Kalau kita ini MQ-nya, ini MR-nya. MQ-nya berarti berapa? Min setengah kali MR-nya sama dengan -1. Berarti MR itu -1 dibagi min setengah. Ini kan kalau min bagi min plus. MR-nya berarti plus. Kalau ada kayak gini berarti 1 kali 2/1. MR-nya berarti 2. Sama kan? Nah, kemudian kita hitung pakai rumus
persamaannya. Kita buktikan apakah yang R itu betul. Y min 2X min 4. Nah, titiknya R itu kan sama ya, di 0,4. Berarti kita bisa pakai titik itu juga. Y min Y1 sama dengan MR X min X1. Berarti Y min 4 sama dengan MR-nya berapa tadi? 2. X min X1-nya berapa? 0. Y min 4 sama dengan 2X. Biar bentuknya sama, berarti 2X-nya kita pindah ke sana. Y min 2X min 4 sama dengan 0. Berarti ini persamaan untuk garis R. Ini garis R ya. Garis R. R ini garis G. Itu persamaannya. Berarti betul ya. Yang keempat itu. Next kita ke nomor 20. Nah, di sini itu ada sebenarnya ini bisa kita ibaratin mie ayamnya itu X, es tehnya Y, itu juga bisa. Tapi di sini eh, kakak mau coret-coret aja karena dia kan ada beberapa komponen yang sama ya. Si Tini ini kan dia beli satu mie sama satu es. Kalau Budi 2 mie 1 es. Berarti kalau ini kita coret, ini kita coret, selisihnya adalah harga satu mie. Selisihnya itu harga satu mie. Berarti harga mie-nya berapa? Harga mie-nya, harga mie-nya itu berapa? Ini kita batasin dulu. Harga mie-nya berapa? 30.000 dikurangi 17.000. Berapa? 30 kurangi 17. 13.000. Nah, kemudian harga esnya berapa nih? Harga es teh. Nah, Siti ini kan beli satu es teh itu, satu es teh sama satu mie itu 17.000. Berarti es tehnya itu bisa kita hitung 17.000-nya dikurangi harga mie-nya 13.000. Berarti 17 kurangi 13, 4.000. Nah, bisa kita hitung. Berarti berat yang harus dibayar Anton itu berapa? 2 es teh sama satu mie. 2 es plus satu mie. Nah, 2 es itu harganya berarti 4 kali 2 ditambah 13 ya. 8 ditambah 13. 21. Berarti yang harus dibayar Anton itu 21.000. Sedangkan Anton itu membayar pakai uang 100 ribuan. Berarti 100.000 dikurangi 21.000. Kan 0, 0, 0. Ini 10. 10 kurangi 1, 9. Kan tadi udah dipinjam berarti tinggal 9. 9 dikurangi 2. 7. Hasilnya adalah 79. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semangat belajar semuanya.